kelas 8 kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Kita lihat masing-masing dua lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 10 cm dan 3 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 25 cm, maka berapa panjang garis singgung persekutuan luarnya? Nah, langkah yang pertama kita temukan unsur-unsurnya, apa saja yang diketahui. R besar ini adalah jari-jari besar. Kita lihat dari nilai yang paling besar yaitu 10 cm. R kecil adalah 3 cm. Kemudian jarak pusatnya 25 cm. Nah, yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah tahu, kita sudah pelajari rumus menentukan garis singgung. Kita tulis rumusnya. Garis singgung, panjang garis singgung persekutuan luar adalah akar dari jarak pusat dikuadratkan kurang selisih jari-jari dikuadratkan. Maka kita isi sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar, akar dari jarak pusat 25 cm dikuadratkan kurang R besar, berarti 10 kurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 pangkat 2 625 kurang, nah ini kita kurangkan dulu ya, 10 kurang 3 7 pangkat 2 akar 625 kurang 7 pangkat 2 49 sama dengan akar 6 7 5 berarti 24 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan 24 cm. Nah, itu dia. Jadi di sini dia duluan kita kurangkan dia baru dikuadratkan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari-jari. Sepuluh cm dan 3 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm, tentukan jarak pusat. Nah, kita lihat ya, yang diketahui R besar 10 cm,
R kecil 3 cm, garis singgung persekutuan luar 24 cm, dan yang ditanya adalah jarak pusat. Maka untuk menentukan jarak pusat itu adalah akar dari persekutuan luar dikuadratkan tambah selisih jari-jari dikuadratkan sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kurang 3 kuadrat, akar 576 tambah 7 kuadrat sama dengan akar 576 tambah 49, akar 625 sama dengan 25 cm. Ini dia untuk menentukan jarak pusat jika diketahui garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam. Tekniknya sama, yang penting di sini adalah kalau persekutuan dalam jari-jarinya dijumlah, kalau persekutuan luar tadi jari-jarinya dikurang. Nah, kita lihat dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah, nah yang diketahui jari-jari besar 7 cm, jari-jari kecil 2 cm, jarak pusat 15 cm, yang ditanya garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini dia rumusnya. Tadi di sini dia persekutuan luarnya jari-jarinya dikurang ya. Sekarang di sini jari-jarinya ditambah. Kita selesaikan. Ini sama dengan akar dari 15 kuadrat kurang 7 tambah 2 kuadrat, akar 225 kurang 9 kuadrat, akar 225 kurang 81, akar 144 sama dengan 12 cm. Ini dia panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Itu dia. Jadi bagaimana cara membedakan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar? Untuk menentukan rumusnya, di sini ada ibu buat rumus cara cepat mengingatnya. Dia berhubungan dengan teorema Pythagoras. Kita lihat dia. Nah, ini dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi sisi tegak ini dan sisi miring ini. Jarak pusat kedua lingkaran itu sebagai sisi miring pada segitiga siku-siku. Panjang garis singgung persekutuan luar sebagai sisi tegak. Panjang garis singgung persekutuan dalam juga sebagai sisi tegak. Jari-jari besar, jari-jari kecil sebagai sisi tegak. Nah, kalau yang ditanya persekutuan luar, maka jari-jari yang kita pakai selisih yang ini. Yang ibu kurungi pakai warna biru. R besar kurang R kecil, jarak pusatnya ini. Kalau yang diketahui atau yang ditanya persekutuan dalam, maka jari-jari yang kita pakai adalah yang ibu kurungi warna merah, R besar tambah R kecil. Nah, kita lihat di sini rumus-rumusnya. Keterangannya ada di sini. PL panjang garis singgung persekutuan luar, PD panjang garis singgung persekutuan dalam. Berarti kalau yang ditanya persekutuan luar adalah sisi tegak, ya kan? Berarti mencari sisi tegak
akar dari sisi miring kurang sisi tegak yang lain. Sekali lagi, sisi tegak sama dengan sisi miring kurang sisi tegak yang lain, berarti jarak pusat dikuadratkan kurang selisih jari-jari dikuadratkan. Nah, kalau yang ditanya selisih jari-jari atau ini, berarti jarak pusat dikurang persekutuan luar. Kalau yang ditanya jarak pusat, ini sisi miring, maka jumlah jarak jari-jari tambah persekutuan luar atau persekutuan luar tambah jari-jari. Itu dia. Nah, kalau untuk persekutuan dalam sama, pasangan persekutuan dalam tadi adalah ini. Jadi kalau yang ditanya persekutuan dalam sisi tegak, maka sisi miring kurang sisi tegak yang lain. Kalau yang ditanya ini, maka sisi miring kurang sisi tegak yang lain. Kalau yang ditanya ini, maka sisi tegak tambah sisi tegak. Ini dia rumusnya. Akar jarak pusat kuadrat kurang jari-jari dijumlah kuadratkan. Ini ditanya, maka jarak pusat kurang persekutuan dalam. Jadi boleh cara mengingat mudahnya pakai ini ya. Tapi ingat, persekutuan luar pasangannya ini. Persekutuan dalam pasangannya ini. Jadi jangan pernah lupakan teorema Pythagoras yang sebelumnya kita pelajari. Baiklah, selamat belajar untuk hari ini. Dipelajari kembali ya, supaya lebih paham. Selamat pagi.